Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta sekalian kajian tafsir yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita dari tafsir Taisir Al-Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih pada surah Al-Baqarah yaitu ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Ayat ini ya yang mana Allah Subhanahu wa taala ya wa id qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu, Rabbmu ya Muhammad berkata atau berfirman kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku ya akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi ini. Ya, seorang khalifah di permukaan bumi ini. Yang dimaksud adalah khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya kan, khalifah itu artinya yang memakmurkan bumi. Ya, yang akan mendiami bumi dan memakmurkan bumi tersebut. Ya, yang dimaksud dengan khalifah adalah Adam tentu dengan keturunannya. Ya, ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tentang keutamaan Adam alaihissalam sebagai bapak pertama. Jadi bapak manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam bukan bukan sebagaimana teori Darwin yang mengatakan bahwasanya manusia pertama adalah kera yang berevolusi, evolusi akan akhirnya menjadi manusia. Itu tidak benar. Jadi teori Darwin yang kita pelajari waktu kita di sekolah itu adalah teori yang salah. Karena teori Darwin itu mengatakan bahwasanya asal muasal manusia itu berasal dari kera, simpanse. Itu tidak benar. Asal muasal manusia adalah berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam adalah bapak pertama atau bapak seluruh umat manusia. Ya. Jadi kita ini adalah berasal dari Nabi Adam, bukan dari kera, bukan dari monyet, bukan dari simpanse. Ya, sebagaimana yang diteorikan oleh Darwin. Ya, sekali lagi teori Darwin adalah teori yang tidak bisa dipakai sama sekali. Karena teori tersebut bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan berasal dari para ulama, tapi berasal dari orang-orang kafir. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dijadikan sebagai landasan teori Darwin itu. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam, ya, dan menjadikannya khalifah, memakmurkan atau mendiami bumi dan memakmurkannya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada malaikat, ya. Allah mengkabarkan kepada para malaikatnya. Apa respon para malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Maka para malaikat mengatakan, apakah engkau ya Rabb kami menjadikan, ya, di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan. Ya, kerusakan sini kerusakan dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada engkau ya wahai Rabb kami. Ya, ini dugaan, ya. Ini dugaan dari para malaikat bahwasanya Nabi Adam dan keturunannya itu akan membuat kerusakan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemaksiatannya adalah wayasfikud dima, yaitu melakukan pertumpahan darah, ya, di antara mereka. Ya, jadi ini dugaan dari para malaikat bahwasanya sang khalifah di muka bumi ini beserta keturunannya itu akan membuat kerusakan dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan yang paling khususnya adalah melakukan pertumpahan darah di antara mereka. Ya, dan mereka pun mengatakan, ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ya Rabb kami, ya Tuhan kami, senantiasa bertasbih kepadamu, mensucikan engkau, ya, memuji engkau, ya, dan senantiasa mengkultuskan engkau sebagai Rabb kami. Ya, jadi malaikat ini artinya mengatakan, ya, buat apa engkau ya Allah menciptakan orang, ya, atau apa namanya, manusia di muka bumi ini yang mereka akan berbuat kerusakan, sedangkan kami ini adalah orang-orang yang sedangkan kami adalah makhlukmu yang senantiasa mengagungkanmu, beribadah kepadamu, mensucikanmu, dan senantiasa memuji kamu. Iya. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah mengatakan, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Ya, benar, tentu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada Adam tentang bagaimana kondisi khalifah yang Allah akan ciptakan nanti di permukaan bumi itu dengan keturunannya, yaitu Adam beserta keturunannya. Allah yang lebih tahu, karena apa? Karena Allah yang menciptakan Adam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas kepada Adam, yang memberikan hidayah, yang memberikan nikmat, yang mengatur segala-galanya, yang memiliki segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui daripada malaikat yang merupakan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan terhadap ciptaannya, maka Allah lebih mengetahui tentang kondisi ciptaan itu daripada malaikat yang juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena justru Nabi Adam dan keturunannya itu justru banyak di antara mereka yang mentaati Allah, ya, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ya, justru mereka adalah orang-orang yang keturunan Nabi Adam, khususnya para nabi, orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menebarkan tauhid, yang mengajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara keturunan Nabi Adam orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Bahkan banyak di antara juga anak cucu Adam itu adalah para nabi dan rasul. Ya, para syuhada, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, orang-orang siddiqin, orang-orang yang membenarkan para nabi dan rasulnya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, karena ilmu Allah sangatlah luas. Bahkan sebelum terjadi sesuatu, Allah sudah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ya, sedangkan malaikat tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menciptakan namanya manusia yang bernama Adam, lalu Allah tempatkan dia di dunia, di bumi ini beserta dengan keturunannya. Sampai sekarang kita merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita adalah khalifah, ya, yaitu apa? Kita diperintahkan untuk ditakdirkan Allah untuk mendiami bumi ini dan untuk kita makmurkan, tentu dengan kita mentaati Allah Subhanahu
wa taala. Kita gunakan semua fasilitas yang Allah berikan, tujuannya adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda. Jadi semua nama-nama benda, benda-benda langit, benda-benda bumi yang besar yang kecil, semuanya Allah telah ajarkan kepada Nabi Adam. Itulah kelebihan Nabi Adam, ya, karena Nabi Adam adalah makhluk yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda, baik ada yang di langit adapun yang ada di bumi, baik benda yang besar ataupun benda yang kecil, semuanya telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada keturunannya. Ya, bahkan Nabi Adam pun diperintahkan untuk mengajarkan kepada para malaikat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kepada malaikat nama-nama seluruh benda-benda di alam semesta ini. Justru yang pertama kali Allah ajarkan adalah Nabi Adam alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada para malaikat, seluruh malaikat, nama-nama benda yang ada di langit adapun yang ada di bumi. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Adam itu lebih unggul, ya, lebih utama dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam. Ya, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memperlihatkan nama-nama benda itu kepada para malaikat. Ya, untuk Allah uji para malaikat apakah dia mengetahui nama-nama benda tersebut. Iya. Maka Allah mengatakan faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah pun mengatakan, wahai para malaikat, sampaikanlah kepada aku nama-nama benda tersebut jika kalian maha benar apa yang kalian katakan bahwasanya khalifah dan anak cucunya itu akan menjadi orang-orang yang akan membuat kerusuhan, akan membuat perbuatan-perbuatan maksiat, kerusakan di muka bumi ini. Iya. Allah SWT ingin menguji para malaikat, ya, apakah sangkaan itu benar terhadap Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, atau sebaliknya. Apa jawaban para malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka para malaikat mengatakan, maksud engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami terhadap nama-nama benda itu kecuali apa yang engkau ajarkan. Betul. Para malaikat tidak bisa menyebutkan satupun nama benda yang ada di langit ataupun yang bumi yang ada di hadapannya. Allah perlihatkan, Allah mengetes, menguji para malaikat sejauh mana keilmuannya, ya, kedudukannya. Apa para malaikat pun satu pun tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Allah terhadap nama-nama benda tersebut. Iya, sehingga mereka mengatakan kami tidak memiliki ilmu sama sekali, pengetahuan sama sekali terhadap benda-benda tersebut kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Benar, ya, karena malaikat adalah ciptaan Allah dan malaikat tentu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mengetahui apa-apa kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Termasuk kita juga, kita tidak bisa mengetahui apa-apa kalau bukan Allah yang ajarkan kepada kita. Sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama benda, lalu Nabi Adam pun mengajarkan kepada para malaikat, ya, dan kepada dan kepada umat manusia sampai sekarang ini. Maka kita pun dapat mengetahui nama-nama benda yang ada di langit, ini bintang, ini bulan, ini matahari, ini gunung, ya, ini lautan dan seterusnya, dan benda-benda kecil apapun kita mengetahui. Karena apa? Karena warisan daripada Nabi Adam alaihissalam yang mana mereka ajarkan kepada anak keturunan mereka. Ya, innaka antal alimul hakim, ya Rabb kami. Ini perkataannya para malaikat, ya, tatkala dia tidak sanggup untuk menjawab ujian dari Allah, ujian dari Allah untuk menyebutkan nama-nama benda, maka para malaikat mengatakan innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Malaikat mengetahui, tapi pengetahuan malaikat terbatas, tidak sempurna beda dengan pengetahuan Allah yang tidak terbatas, yang sangat sempurna sekali mengetahui meskipun belum terjadi. Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi. Dan Allah SWT juga maha al-hakim, artinya maha bijaksana.
Ya, artinya segala apa yang Allah tetapkan, takdirkan, tentukan itu tidak terjadi begitu saja, tetapi semata-mata Allah Maha mengetahui segala-galanya dan Allah SWT menetapkan pada tempatnya. Jadi Al-Hakim itu hikmahnya menempatkan, Allah menempatkan, menentukan itu berdasarkan dengan hikmah Allah, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Ya. Qala ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Maka Allah mengatakan, ya Adam, sampaikanlah kepada mereka tentang nama-nama benda tersebut. Ya, maka Adam pun mengajarkan malaikat tentang nama-nama benda tersebut. Subhanallah ya. Ini tentang bagaimana tingginya kedudukan Adam alaihissalam, ya, seorang manusia yang bisa mengajarkan, yang dapat mengajarkan nama-nama benda, seluruh nama benda kepada malaikat-malaikat, yang mana malaikat-malaikat itu terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Nabi Adam sebagai guru bagi malaikat, yaitu mengajarkan nama-nama benda-benda yang ada di langit ataupun ada yang di bumi. Falamma ambahum bi asma'ihim, ketika Nabi Adam alaihissalam menyampaikan kepada mereka tentang nama-nama seluruh benda-benda tersebut, qala alam aqul lakum, maka Allah mengatakan, wahai malaikat, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku maha mengetahui, ya ghaibas sama, ya, saya mengetahui atau maha mengetahui gaib apa-apa yang tersembunyi di langit ini dan apa-apa yang tersembunyi di bumi ini, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan di hati-hati kalian dan apa yang kalian sembunyikan di hati-hati, apa yang kalian nampakkan oleh ucapan-ucapan dan perbuatan kalian, dan aku juga mengetahui apa yang engkau sembunyikan dari perkataan-perkataan hati-hati kalian. Ya, subhanallah ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan kepada malaikat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Jadi Allah Maha menciptakan, tentu Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi pada diri Nabi Adam, perbuatannya dan perbuatan daripada cucu-cucunya atau anak-anak keturunan Nabi Adam, ya, untuk mengelola bumi tersebut, untuk memakmurkan bumi tersebut. Jadi sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, Maha mengetahui segala-galanya. Yang nampak, yang tidak nampak, yang belum terjadi pun Allah Maha mengetahui. Bahkan apa yang ada dalam hati-hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sedangkan malaikat tidak sanggup mengetahui apa yang akan terjadi. Malaikat tidak mengetahui, ya, apa-apa yang mana hal tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian wa idqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maksud di sini sujud sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap Adam, bukan sujud penghambaan, bukan sujud beribadah kepada Adam, tidak. Tetapi ada sujud penghormatan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam lebih unggul dari malaikat dari sisi yang mana Nabi Adam telah diajarkan oleh Allah ilmu-ilmu yang mana Allah tidak ajarkan sebelumnya kepada para malaikat. Oleh karena itu Adam ada kelebihan, yaitu berupa ilmu yang Allah ajarkan, maka Allah perintahkan kepada malaikat, termasuk juga iblis. Ketika itu juga iblis, Allah perintahkan juga iblis bersama dengan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan, karena sebagai Nabi Adam lebih unggul, Allah lebihkan kemuliaannya dibanding mereka. Ya, fasajadu illa iblis. Maka semuanya sujud, seluruh malaikat sujud, ya, kecuali iblis. Ya, kecuali iblis aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Jadi yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam pada saat itulah hanyalah iblis sendirian. Iblis adalah nenek moyangnya syaitan. Nenek moyangnya syaitan adalah iblis. Ya, yaitu iblis ini memiliki sifat sombong, sifat enggan, tidak mau mentaati perintah Allah, padahal dia makhluk Allah,
dan dia sombong, merasa dirinya lebih mulia daripada Adam, ya sehingga dia tidak mau sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka dia diponis sebagai orang yang kafir, yaitu orang yang mengingkari perintah Allah, yang menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami mengatakan wahai Adam, ya tinggallah kamu dan istrimu yaitu Hawa, ya istri Nabi Adam namanya Hawa, namanya al jannata di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah makanan-makanan dan buah-buahan di surga itu dengan penuh kenikmatan, haitsu syi'tuma, bagaimanapun yang kamu inginkan, bagaimana cara pun yang kau inginkan, silakan makan semua yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada Nabi Adam dan istrinya. Tetapi kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, namun janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Jadi ada satu pohon, cuma ada disebutkan pohon apa namanya. Allah melarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Fatakuna minaz zalimin, kalau tidak kamu akan termasuk orang yang zalim. Artinya kalau engkau mendekati pohon tersebut, memakan daripada buahnya, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Iya. Jadi sekali lagi di sini kita tidak mengetahui buah apa namanya buahnya, yang penting ada pohon di situ. Allah SWT larang, silakan makan buah-buah yang lainnya, ya, tapi ada satu pohon yang jangan engkau makan buah darinya. Tapi apa yang terjadi? Fa'azallahuma syaitan, akan tapi syaitan ya yang menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon tersebut dan memakan buahnya. Ya, sehingga syaitan pun dapat menggelincirkan, dapat menggoda Nabi Adam alaihissalam beserta isinya. Fa akhrajahuma mimma kana fi, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan Nabi Adam dari surga bersama dengan istrinya. Karena apa? Karena Nabi Adam tergoda dengan bujuk rayuan iblis, ya, sehingga tidak mentaati larangan Allah, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan hukuman kepada Nabi Adam, ya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam dari dari surga menuju diturunkan ke bumi, sehingga kita pun lahirlah kita di bumi ini itu karena apa? Nabi Adam beserta istrinya, yaitu Hawa, diturunkan ke bumi ini, lalu mereka pun berkembang biak, berketurunan, ya, maka keturunannya pun sampai sekarang kita merupakan keturunan Nabi Adam alaihi salam. Padahal asalnya Nabi Adam itu tinggal di surga bersama istrinya, tapi tentu hikmah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga mengatakan bahwasanya kami akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi diturunkannya Adam itu juga merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini. Jadi semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya Nabi Adam diturunkan beserta istrinya, ada hikmahnya kita tinggal di muka bumi ini, karena tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan ada hikmah, ada di situ ilmu, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna bitu min ba'dukum li ba'din adu. Maka kami mengatakan, turunlah kalian, ya, ba'dukum li ba'din adu, maka sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai terdapat permusuhan. Artinya setan atau iblis beserta keturunannya itu akan menjadi musuh bagi Nabi Adam dan keturunannya. Ya, kenapa? Karena iblis ini ia juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga menuju ke bumi, karena iblis ini juga dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, dia juga menggoda Nabi Adam, maka Allah SWT turunkan dia bersama dengan Nabi Adam ke bumi ini. Kemudian iblis ini pun dia memiliki keturunan-keturunan, yang mana keturunan-keturunan itu senantiasa menggoda anak cucu Adam sampai sekarang, sampai hari kiamat mereka menggoda anak cucu Adam. Karena apa? Karena iblis dan keturunannya ini sudah diponis oleh Allah, yaitu para syaitan ini diponis oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, ke dalam neraka kelak. Maka mereka berupaya untuk menggoda Nabi Adam dan anak cucunya di muka bumi ini sampai hari kiamat, agar anak cucu Adam, keturunan Nabi Adam ini bersama dengan iblis dan syaitan itu masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di muka bumi ini mustaqar, tempat tinggal, ya, wa mata'un, dan kalian bisa menikmati
fasilitas yang ada di muka bumi ilahin sampai waktu yang ditentukan. Artinya bumi ini akan berakhir. Ya, kita tinggal di bumi ini tidak selama-lamanya. Ya, kita berketurunan, memiliki ini dan itu, ini hanyalah sementara saja. Karena manusia akan kembali kepada Allah, kembali kepada kehidupan akhirat kelak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Fatalaqqa Adam min rabbih. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam pun bertobat kepada Allah, mengakui kesalahannya, karena ketika di surga dia tidak mendengar larangan Allah, justru mengikuti perintah iblis, bujukan iblis. Namun Adam ketika di bumi, dia mengakui kesalahannya, maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seraya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, ya ampunkanlah dosa-dosa kami telah menzolimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampunkan kami, maka kami termasuk orang-orang yang zolim. Jadi Nabi Adam sekali lagi betul dia bersalah, tidak mentaati larangan Allah, tetapi Nabi Adam mengakui kesalahannya dan segera bertobat, dan Allah pun ya menerima tobat Nabi Adam alaihissalam. Fataba alaihi, ya, maka Nabi Adam pun menerima tobat Nabi Adam pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita ambil juga pelajaran daripada ini bahwasanya kita pasti akan berbuat salah, ya. Sebagaimana Nabi Adam dan istrinya berbuat salah, tetapi yang Nabi Adam bagusnya adalah dia mau bertobat, mau mengaku kesalahannya dan dia bertobat, dan Allah pun terima tobatnya, dan Allah pun ampunkan dosa-dosanya karena dia mau bertobat. Ya, sama juga kita sebagai anak cucu Adam pasti berbuat salah dan dosa. Ya, begitulah manusia. Apatah lagi ada setan yang menggoda kita sampai hari kiamat. Setan, iblis, keturunannya selalu menggoda kita. Tetapi yang terbaik adalah kita mengakui kesalahan kita dan segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innahu huwat tawwabur rahim. Ya, itu tuh pada ayat yang ke-37 ini Allah mengatakan innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Ya, sekali lagi, tatkala kita terjerumus dalam perbuatan kesalahan dan dosa, jangan kita berputus asa, segera kita mengakui, introspeksi diri kita, dan kita bertobat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita, dan sesungguhnya Allah Maha penerima tobat tatkala kita bertobat kepada Allah, dan Allah pun Maha penyayang. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, pada malam ini kita menjelaskan tafsir dari ayat 30 sampai 37. Ya, dari ayat 30 sampai 37 dari surah Al-Baqarah. Demikianlah penjelasan tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Kalau saya keliru bisa diluruskan, kalau mau ditambahkan juga boleh ditambahkan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Silakan. Ya, ada yang bertanya, bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, saya anggap bisa dipahami semua, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat pelajaran dari kisah Nabi Adam ini, penciptaannya, diturunkannya ke bumi, dan pertobatan Nabi Adam, dan bagaimana permusuhan iblis dan keturunannya terhadap kita. Oleh karena itu kita harus waspada dari godaan iblis, dari serangan iblis yang tidak kelihatan. Ya, iblis dan syaitan tidak bisa kita lihat, ya, tapi mereka bisa melihat kita. Oleh karena itu, ya, maka kita harus betul-betul menjadikan iblis ini sebagai musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Yang benar datangin dari Allah saja, yang salah dari kami.
Ya, kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para ikhwah sekalian peserta kajian tafsir. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian tafsir di pekan depan insya Allah. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada para ikhwah semua atas kehadirannya. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kami pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala dan ganjaran yang lebih baik. Demikianlah kami undur diri. Mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.